Pemirsa, suasana Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas Jakarta pagi tadi masih ramai meski diisukan ditutup. Ya, dan agar tidak mengganggu lalu lintas, ajang CFV ini diusulkan untuk dipindah. Antusias warga terhadap Citayam Fashion Week masih tinggi meski diisukan telah ditutup. Hal ini terbukti pagi tadi, situasi di kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat masih tetap ramai dikunjungi. Sebagian besar dari para pengunjung di Minggu pagi merupakan warga penikmat Car Free Day. Kalau memang itu kedepannya bagus, nggak ada ya yang kayak bibit-bibit LGBT kayak gitu, nggak apa-apa ya. Kalau untuk positif sih buat saya oke-oke aja. Karena kreativitas anak muda sekarang kan nggak bisa dibendung ya. Pada pagi tadi, tidak sedikit remaja-remaja Citayam Fashion Week yang menginap di sekitaran Duku Atas. Mereka mengaku sengaja menginap lantaran ketinggalan kereta pada Sabtu malam. Kemarin teh nginep. Kenapa nginep? Kehabisan kereta. Iya. Berdua doang nih. Itu loh, maksudnya kasihan kreativitas anak-anak muda itu ya kita harus hargain gitu. Daripada mereka tentu hari ini banyak sekali generasi muda itu terjebak narkoba, terjebak ya kejahatan jalanan. Selama mereka bisa berkreativitas yang positif, kenapa nggak kita jaga? Erik menambahkan, ajang CFW merupakan langkah inovasi anak muda untuk tampil dan berkreasi dan perlu mendapat tempat dan apresiasi. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Tommy Hadikusumo, Irian Wahyudi, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ribuan penonton memadati opening seremoni ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam. Ya, pemirsa, mengusung tema Striving for Equality, ASEAN Para Games yang ke-11 ini diikuti oleh para atlet difabel dari 11 negara di Asia Tenggara. Kemeriahan mewarnai opening seremoni ASEAN Para Games 2022 yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Upacara pembukaan dibuka dengan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan lagu Bengawan Solo yang dinyanyikan penyanyi Endah Laras, diiringi penampilan biola Dodit Mulyanto. Upacara juga dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Upacara pembukaan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang kulit dan wayang orang dengan lakon punakawan. Para wayang orang kemudian menyambut dan mendampingi para atlet dari 11 kontingen yang bakal bertanding. Sementara kontingen Indonesia didampingi wayang orang Bima dan Arjuna yang melambangkan kejujuran dan keberanian. Sebagai tuan rumah, Indonesia menjadi kontingen penyumbang atlet terbanyak, yaitu 324 atlet. Dan yang paling ditunggu yakni menyalakan api obor tanda ASEAN Para Games ke-11 dimulai. Acara kemudian ditutup dengan pesta kembang api yang meriah yang menandakan dimulainya ASEAN Para Games 2022. Dari Solo, Jawa Tengah, Vito Orlangga, Rama Romadona, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lalu bagaimanakah suasana pertandingan di ASEAN Para Games 2022, pemirsa? Sudah ada rekan kami, Vito Erlangga di Solo, Jawa Tengah. Halo, selamat siang rekan Vito. Saat ini pertandingan apa yang sedang berlangsung pada siang ini? Ya, baik Pram dan Alisa, dapat kami laporkan bahwa saat ini pertandingan yang berlangsung di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di Edutorium Universitas Muhammadiyah Solo, yaitu adalah cabang olahraga yang tentunya ini juga menjadi salah satu cabang olahraga yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yaitu cabang olahraga para badminton yang
mana pada hari ini sekitar 19 atlet dari timnas bulu tangkis Indonesia ini diterjunkan untuk melakukan pertandingan perdana pada hari ini. Dan untuk pertandingan sendiri berdasarkan pemantauan kami hingga saat ini masih terus berlangsung, yaitu antara Indonesia, Vietnam, kemudian Thailand dan Filipina. Dan berdasarkan pemantauan kami untuk skor yang disumbangkan oleh pemain Indonesia ini, beberapa pemain Indonesia nampak unggul begitu dalam sejumlah pertandingan, khususnya dalam tunggal putra. Meskipun seperti kita ketahui bahwa pada tahun ini timnas Indonesia ini tidak menerjunkan salah satu atlet terbaiknya, yaitu atlet terbaiknya, akan tetapi juga banyak sekali atlet-atlet lainnya seperti Suryo Nugroho, Freddy Setiawan yang juga diterjunkan dalam gelaran atau pertandingan Pemirsa, 33 UMKM dilibatkan dalam ajang ASEAN Para Games 2022. Ya, pemirsa, mereka mendapatkan kesempatan memajang berbagai produk unggulan di stand khusus ASEAN Para Games 2022 di Solo, Jawa Tengah. Para pelaku ekonomi kreatif di Solo Raya memajang seluruh produk-produknya di stand khusus ASEAN Para Games di seluruh hotel tempat menginap para atlet dari delegasi negara peserta ASEAN Para Games 2022 di Solo. Puluhan pelaku UMKM memajang produk-produk unggulan seperti batik, tas, topi, seni rajut, makanan, boneka, sandal, dan produk unik lainnya. Kita fokusnya mengolah bahan dari kayu dan batik. Seperti contohnya tatakan gelas, terus gantungan kunci, tas dari kain batik, tisu, dan juga ada bunga. Stand khusus disediakan panitia sebagai ruang kreatif bagi para kreator seni hingga pelaku UMKM untuk memasarkan produk agar menarik wisatawan dan peserta ASEAN Para Games 2022. Senang sekali karena bisa membangun ekonomi dari teman-teman sendiri setelah pandemi menuju ke normal. Ini saatnya momentum bangkitnya ekonomi dari teman-teman kami, bisa kesempatan untuk menampilkan produk-produk terbaiknya. Rata-rata harga yang ditawarkan pelaku UMKM bervariatif, mulai harga dari Rp10.000 hingga Rp200.000. Selain di hotel, berbagai kerajinan lainnya bisa didapatkan di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Stadion Manahan, Sanggar Wayang Gogon, dan beberapa tempat lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh